Halo semua pemirsa, pada hari ini akan diceritakan mengenai asal-usul Smiley, sang boneka Scarecrow pembalas dendam. Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe, like dan share. Selamat menyaksikan. Pada suatu malam kelam, di suatu dimensi yang jauh, ada seorang nenek yang mengendarai sebuah sapu terbang yang melesat cepat di udara. Ia berkata, "Celaka, aku terlambat pulang. Kenapa pertemuan di malam Halloween selalu berlangsung lambat, dan mereka selalu memilih tempat pertemuan yang sangat sulit dicapai? Aku seharusnya tidak datang, namun pertemuan dengan kabal para penyihir tidak semudah itu dapat diabaikan. Sekarang aku terancam tidak sampai rumah sebelum fajar tiba." Ia menggerutu dengan kesal, dan menambah kecepatan sapunya. Malam ini sangat gelap dan berawan, hingga jarak pandang si nenek sangat terbatas. Meskipun demikian ia tetap melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi di atas sapunya. Tiba-tiba di depannya ada sebuah makhluk besar yang bergerak dengan sangat cepat. Makhluk itu membuka mulut dan memperlihatkan gigi-gigi yang tajam sepanjang belati. "Naga!" seru sang nenek dengan terkejut. Ia membelokkan sapunya, dan dengan tipis menghindari makhluk raksasa tersebut. Namun ukung sayap sang naga menyenggol ekor sapu sang nenek sihir, dan ia berputar tanpa kendali di udara. Sang nenek berhasil meluruskan kembali sapunya, namun ia sudah turun begitu rendah dan tidak melihat ada sebuah boneka pengusir gagak berada di depannya. Ia menabrak boneka itu dengan keras, kehilangan keseimbangan dan ia terjatuh di kebun labu. Jika manusia biasa yang mengalami kecelakaan seperti sang nenek, ia akan tewas atau minimal luka parah. Namun sang nenek segera bangkit berdiri dan hendak menaiki sapunya, namun sayangnya, benda sihir itu patah saat ia terjatuh dan kehilangan kemampuannya untuk terbang. "Celaka, matahari akan segera terbit, aku akan mati terbakar di pagi ini." Nenek itu dengan sedih meratapi nasibnya. Saat ia termenung, terdengar suara di sebelahnya. "Nek, apakah Anda perlu tempat berteduh? Ayo masuklah ke rumahku." Sang nenek menengok dan melihat seorang pemuda petani. Ia bertanya, "Kamu mengundang seorang makhluk gaib ke rumahmu dengan sukarela. Tahukah kamu, makhluk gaib seperti aku dapat mencelakakanmu dan keluargamu dengan mudah?" Pemuda itu dengan ringan menjawab, "Aku hanya seorang petani miskin sebatang kara, tidak ada orang lain yang bisa kau celakakan selain diriku. Lagi pula, yang kulihat Anda adalah seorang perempuan tua yang terkena musibah. Sudah seharusnya saya menolong Anda, atau siapapun yang membutuhkan. Jika perbuatan baikku akan mendatangkan bencana, berarti itu memang sudah nasib," jawabnya sambil mengangkat bahu. Sang nenek yang kagum dengan kemurahan hati dan keberanian sang petani muda berkata, "Kamu adalah orang yang baik dan aku memang butuh bantuanmu. Aku sedang melakukan ritual di mana aku tidak boleh terkena cahaya matahari dan keluar di siang hari. Aku hanya boleh berada di alam di rumahku, atau berada di rumah orang lain, di mana aku diundang masuk dengan sukarela tanpa paksaan, atau pengaruh sihir. Hanya kemurahhatian yang dapat menyelamatkan hidupku." Pemuda itu berkata, "Kalau begitu, mari nenek segera masuk ke rumahku, karena pagi akan segera menjelang." Sang nenek mengikuti sang petani muda masuk ke gubuk pemuda itu. Sang pemuda membuka sebuah kamar sederhana, di mana ada sebuah meja dan ranjang jerami. Sang nenek yang sangat lelah segera terlelap hingga sore hari. Saat terbangun ia melihat sang pemuda sudah meletakkan makanan dan minuman di sebelahnya. Ia segera melahap makanan tersebut dan beristirahat menunggu senja tiba. Di senja hari, setelah matahari terbenam, sang nenek sihir keluar sambil membawa sapunya. Ia berkata, "Benda ini patah dan tidak dapat digunakan kembali. Sayang sekali,
Sapu ini dengan susah payah kubuat dari dahan pohon kehidupan, di mana aku harus menunggu lama untuk mendapatkannya, dan sudah banyak menyerap kekuatan sihir dariku. Sekarang aku harus menunggu 3 hari sampai ritualku selesai, setelah itu aku dapat kembali berpergian di siang hari. Sang nenek melihat Scarecrow dan kebun labu yang hancur ditabraknya semalam. Sang petani muda sangat baik, ia tidak marah aku menghancurkan kebun dan boneka Scarecrow-nya. Aku harus membalas kebaikannya. Ia berpikir keras dan akhirnya sang nenek sihir tahu apa yang harus dilakukan. Sang nenek pergi ke ladang labu, mengeluarkan sekumpulan biji-bijian dari kantungnya dan melakukan ritual sihir yang segera menumbuhkan labu-labu baru. Sebuah labu tumbuh jauh lebih cepat daripada yang lainnya. Sang nenek menuangkan cairan magis di atas labu istimewa ini dan tumbuh semakin besar dan kuat. Nenek itu mengumpulkan jerami, pakaian bekas dan patahan sapunya. Ia bekerja di siang hari di dalam rumah sang petani sambil melantunkan nyanyian mantra. Di malam hari ia mengulang melakukan ritual di kebun sang petani muda. Sang petani yang polos, hanya memperhatikan sang nenek, mengangkat bahu dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak paham sama sekali tentang sihir, yang ia lihat adalah seorang nenek yang butuh bantuan. Lagi pula keberadaan sang nenek mengingatkan sang petani masa di mana orang tuanya masih hidup. Sang nenek terus bekerja. Di malam ketiga, ia memetik sang labu istimewa, labu yang sangat keras, melebihi baja ataupun logam sihir. Namun belatinya yang dialiri kekuatan magis mampu menembus labu itu. Sang nenek mengukirnya dengan wajah yang seram namun tersenyum. Sambil bernyanyi melantunkan mantra sihir, ia menggambarkan ukiran-ukiran kecil yang mengandung mantra permanen dan kekuatan supernatural. Lalu menggabungkannya dengan benda-benda yang ia buat di siang hari. Perlahan sebuah Scarecrow yang sangat istimewa dan unik mulai terbentuk. Sang nenek membuka sebuah kantong gaib yang memiliki isi sangat banyak, lalu memilih beberapa komponen pilihan yang ia tambahkan ke boneka ini. 2 buah pedang diselipkan di lengan sang boneka. Tampak bilah-bilah pedang itu memiliki tulisan berwarna merah menyala. Sepasang batu dengan api abadi dimasukkan ke rongga mata. Sedangkan sebuah amulet penghubung ke dunia tanah diletakkan di jantung boneka tersebut. Patahan sapu yang menjadi tulang punggung dan bahu boneka itu, tumbuh menjadi satu. Meskipun sudah terpisah dari pohon induknya, dahan pohon keabadian ini masih dapat terus tumbuh dan menyerap energi alam. Dengan dorongan sihir sang nenek, dahan itu tumbuh dengan cepat mengisi semua relung di dalam boneka itu dan mengikat semua komponennya menjadi satu bagian yang utuh. Sekarang bahkan sang nenek tidak lagi dapat memisahkannya. Di sore hari keempat, ia memasang Scarecrow yang baru di depan rumah sang petani muda. Ia memanggil sang petani dan berkata, "Aku sudah memberkati ladangmu dengan kekuatan magis. Apapun yang kamu tanam di seluruh ladangmu akan selalu tumbuh cepat dan melimpah. Dan hewan ternak yang kau beri makan dengan hasil ladangmu, akan tumbuh dengan gemuk dan sehat. Kamu akan sejahtera sepanjang hidupmu." Dan Scarecrow ini, ia dibuat dari sapuku yang patah. Ia mengandung dahan pohon kehidupan, sebuah labu magis dan berbagai benda magis yang kuberikan kepadamu dengan sukarela, sama seperti halnya kau memberikan bantuan padaku. Dan aku sudah menuangkan seluruh sihir terkuatku untuk membuatnya. Di masa datang, ia akan membantu dan melindungi keluargamu jika kau perintahkan. Namun, ia butuh waktu yang cukup lama untuk menyerap energi alam dan terbangun. Sekarang berilah ia sebuah nama." Sang petani muda berkata, "Terima kasih, Nek. Aku hanya petani sederhana yang tidak paham akan sihir dan alam gaib. Akan kuberi nama Scarecrow ini Jack, seperti nama kakekku."
Sang nenek membisikkan mantra ke telinga Scarecrow dan terlihat cahaya kecil menyala sejenak di mata sang Scarecrow. Baiklah, Jack adalah nama Scarecrow ini. Ia butuh setidaknya 5 tahun untuk tumbuh dan mengumpulkan kekuatan dari alam. Setelah 5 tahun, kau hanya perlu menyentuh dan memanggil namanya dan dia akan bangkit dan membantumu. Sekarang pantanganku untuk berpergian di siang hari sudah selesai. Aku akan berangkat sekarang juga. Selamat tinggal anak muda, semoga kau selalu berbahagia sepanjang hidupmu. Lalu sang nenek berlari dengan sangat cepat dan segera hilang di kegelapan malam. Sang petani yang bingung melihat kepergian sang nenek hanya menggaruk kepalanya. Ia kembali melanjutkan kehidupannya sebagai seorang petani biasa. Ia sering berbicara dengan sang Scarecrow, karena ia memang hidup seorang diri. Perkataan sang nenek sihir memang menjadi kenyataan, panennya menjadi melimpah, berukuran besar dan memiliki kualitas yang baik. Sehingga hasil panennya selalu dibeli dengan harga tinggi oleh penduduk. Demikian juga dengan aneka hewan ternak yang ia beri makan dengan tanaman yang tumbuh dari ladangnya. Ayam dan angsa yang ia miliki tumbuh besar dan bertelur dengan sangat banyak, begitu pula dengan sapi perahnya, menjadi gemuk dan menghasilkan susu yang melimpah ruah. Dengan hasil panennya yang sangat melimpah, sang petani muda dengan cepat menjadi orang yang berada. Namun hal ini tidak merubah sifatnya yang baik dan murah hati. Ia sudah lama menaruh hati dengan seorang perempuan yang baik hati. Namun sebelumnya ia tidak berani meminang sang pujaan hati, mengingat kondisinya yang miskin dan ladangnya yang tidak subur. Namun ia sekarang sejahtera dan memiliki pertanian yang subur. Ia segera meminang sang gadis tersebut, dan berkat sihir sang nenek juga turun kepada sang petani dan keluarganya. Ia dan istrinya selalu sehat dan mereka dikaruniai beberapa orang anak yang tumbuh cepat, sehat dan kuat. Hari-harinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun di sela kesibukannya, ia lupa tentang perkataan sang nenek sihir tentang boneka Scarecrow yang dapat membantunya di pertanian. Lagi pula istri dan anak-anaknya membantu sang petani mengelola pertaniannya yang subur, ia tidak lagi kesepian. Tahun demi tahun berlalu, sang petani sekarang sudah tua dan hampir pensiun. Sebagian besar urusan pertanian diserahkan kepada anak-anaknya. Di usianya yang senja, ia sudah hampir melupakan kedatangan si nenek dan pembuatan Scarecrow Jack yang masih berdiri di depan rumahnya. Hanya kebiasaan menyapa sang boneka Scarecrow yang masih sering ia lakukan setiap hari, dan istri beserta anak-anaknya juga melakukan hal yang sama. Sang boneka Scarecrow Jack bisa dianggap bagian dari keluarga mereka. Sayangnya kekayaan petani itu menarik perhatian sekelompok penjahat. Di suatu malam, mereka tiba-tiba menyerang dan merampok sang petani. Mereka dengan keji membunuh seluruh keluarga sang petani, agar tidak ada saksi akan perbuatan mereka. Mereka juga membakar rumah sang petani. Sang petani yang terluka parah, di saat-saat terakhir hidupnya, ia melihat boneka Scarecrow di depan rumahnya. Ia setengah tersadar dan teringat akan pertemuannya dengan sang nenek sihir. Dengan sisa tenaganya, sang petani tua merayap mendekat, menyentuh boneka itu secara berkata, "Jack." Lalu ia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sekejap kemudian, boneka Scarecrow itu mulai bergerak.
Dengan perlahan ia mengangkat dan membaringkan tubuh sang petani dan seluruh keluarganya di samping rumah mereka yang sedang terbakar hebat. Lama ia berdiri terdiam, raut wajahnya yang biasanya terlihat tersenyum kini terlihat sangat sedih. Kemudian, ia mengangkat wajahnya ke atas, sang Scarecrow berteriak dengan sangat keras. Kobaran api keluar dari bola matanya menyelimuti kepalanya. Namun tubuhnya tidak terbakar. Jack sang Scarecrow sekarang sangat murka. Di hari di mana akhirnya ia dapat bangkit bergerak, ia harus kehilangan seluruh anggota keluarganya. Selama berpuluh-puluh tahun, ia selalu mengamati keluarga sang petani yang baik hati, dan walaupun ia belum dapat bergerak, Jack menyayangi mereka sebagai keluarganya. Mereka sering menyapanya dan membersihkan kepala Jack yang terbuat dari labu magis, sambil menceritakan kehidupan mereka yang sederhana. Dan para penjahat itu merenggut mereka dari Jack. Dari lengan bajunya keluar sepasang pedang yang juga menyala dengan hebat, namun kembali api itu tidak merusak tubuh atau pakaian Jack, meskipun berkobar dengan hebat. Jack membacakan mantra, kemudian berlutut sambil menghujamkan kedua pedangnya ke tanah, dan dari dalam tanah, terbuka sebuah lubang yang berbentuk tengkorak dengan mulut terbuka lebar. Api biru dan cahaya hitam keluar dari lubang tersebut, dan seekor kuda hitam dengan rambut menyala dengan api biru melompat keluar dari lubang itu, lengkap dengan pelana dan tali kekang. Sang kuda berdiri tegak di depan Jack dan lubang di tanah kembali menutup rapat tanpa meninggalkan bekas. Jack menyimpan kembali sepasang pedangnya. Ia melihat sebuah arit raksasa yang tersandar di dinding rumah. Benda tajam dengan mata pisau serta dengan gagang yang sangat panjang, yang biasanya digunakan oleh sang petani untuk menuai hasil panen dan membabat rumput. Ia mengambil arit tersebut dan segera menunggangi kuda berapi tersebut. Mata Jack dan kuda tersebut dapat melihat di kegelapan, buat mereka tamak jelas jejak kaki dan jejak kuda para penjahat yang melarikan diri. Jack dan kuda hitamnya dengan cepat segera mengejar. Sementara itu, para penjahat yang sudah sampai di persembunyian mereka di hutan, sedang menghitung hasil rampokan mereka. Ketika ia melihat kuda Jack mendekat, mereka melihat seorang pengelana tunggal yang merupakan sasaran empuk yang mudah dirampok, dan kuda adalah komoditi yang mudah dijual atau digunakan sebagai tunggangan dalam menjalankan aksinya. Beberapa penjahat bersembunyi di balik pohon dan menyiapkan panah, sementara beberapa penjahat melambaikan tangan memancing sang pengendara untuk mendekat sambil menyembunyikan senjata di balik punggung mereka. Mereka terkejut ketika api membara muncul di kepala sang dan kedua tangannya menggenggam arit penuai gandum yang panjang. Benda yang diangkat tinggi oleh sang Scarecrow itu menyala dengan kobaran api yang menyeramkan. Para penjahat menembakkan panah. Namun walaupun panah tersebut mengenai sang penunggang, ia tidak roboh dan jatuh dari kudanya. Sebaliknya, panah itu terjatuh ke lantai hutan dengan mata yang patah. Jack dengan murka memacu kudanya ke arah para perampok, sambil menebaskan aritnya yang sedang berkobar. Walaupun para perampok menyambut dan membalas serangan Jack, senjata mereka patah ketika berhadapan dengan arit raksasa Jack. Sedangkan tusukan mereka tidak dapat menembus tubuh Jack, yang terasa sangat keras. Arit panjang milik Jack bergerak dalam lingkaran besar di depannya. Benda yang sebelumnya digunakan untuk menuai gandum,
sekarang dengan mudah menuai bagian tubuh dan nyawa para penjahat. Seluruh bagian tubuh yang terpotong sabetan arit tersebut segera hangus terbakar. Sebagian penjahat berusaha bersembunyi dan melarikan diri, namun tidak ada yang lolos dari serangan Jack. Jack mengumpulkan semua tengkorak mereka yang hangus terbakar. Lalu perlahan ia kembali pulang. Ia menyusun kepala tengkorak itu depan rumah sang petani, lalu Jack kembali ke tempat ia semula berdiri dan api di matanya padam. Sang kuda berapi pun menghilang kembali ke dalam bumi. Di siang hari, para tetangga petani tersebut baru berani mendatangi pertanian tersebut. Mereka terkejut menemukan setumpuk tengkorak berasap di depan rumah sang petani, dan mereka sangat sedih menemukan seluruh keluarga sang petani tewas di samping rumah yang hangus terbakar. Namun jika tubuh sang petani tua dan keluarganya utuh, tengkorak-tengkorak siapa ini? Para penduduk desa melirik kepada Jack yang berdiri belakang tumpukan tengkorak. Tangan boneka Scarecrow itu masih menggenggam erat sebuah arit panjang dengan noda-noda hitam di sepanjang mata pisaunya. Para penduduk menyimpulkan ini adalah tumpukan tengkorak para penjahat, dan boneka Scarecrow ini adalah makhluk yang membalaskan kematian keluarga sang petani. Mereka menguburkan keluarga sang petani, lalu meninggalkan pertanian yang hancur itu. Berpuluh-puluh tahun tempat itu tidak dijamah oleh manusia, namun semua orang daerah tersebut sudah mendengar legenda tentang Scarecrow pembalas dendam. Hingga suatu hari, legenda mengenai Scarecrow ini didengar oleh para agen Citadel yang kebetulan sedang melintasi dimensi ini. Keberadaan makhluk ini dilaporkan kepada anggota Hans, para pemimpin tertinggi di Citadel. Priestes berkomunikasi dengan para dewa, dan memang makhluk ini memiliki kekuatan dan kualitas yang cocok untuk menjadi anggota agen Citadel. Para anggota Hans mengutus wakil dari merek A agar dapat merekrut makhluk ini. Pada suatu senja, Dr. Gavin dan Jack si boneka Jester datang melalui sebuah lubang dimensi, untuk menyelidiki kebenaran legenda tersebut. Dan Jack si boneka Jester yang merupakan makhluk serupa, dapat meyakinkan Jack si boneka Scarecrow untuk bergabung menjadi agen Citadel. Wajahnya yang selalu tersenyum membuat ia diberi nama, Smiley Jack, oleh para agen Citadel. Inilah asal-usul Smiley, sang Scarecrow pembalas dendam, salah satu agen utama Citadel. Demikian cerita kita pada hari ini, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih sudah menyaksikan Shade Story dan sampai jumpa di cerita berikutnya.